Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu Immanuel. Mari saya ajak kita bersama untuk membaca dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kemunculan pertama kata Immanuel terdapat dalam Yesaya 7 ayat 14 yang berbunyi, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Kalau kita lihat konteksnya, nubuatan ini diberikan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz yang pada waktu itu justru tidak percaya kepada Tuhan. Mengapa Raja Ahaz tidak percaya kepada Tuhan? Nah, ceritanya pada waktu itu, Yehuda akan diserang oleh Aram dan Israel. Raja Aram yaitu Resin dan juga Raja Israel yaitu Pekah berkoalisi untuk menyerbu Yehuda. Maka ketakutanlah Raja Ahaz ini. Dia begitu gentar. Di tengah kondisi seperti itulah Nabi Yesaya membawa kabar kepadanya bahwa apa yang Raja Ahaz takutkan ini tidak akan terjadi apabila dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Namun Raja Ahaz justru memilih percaya kepada Raja Asyur. Dia menyuruh utusannya untuk menjumpai Tiglat-Pileser, Raja Asyur, dan meminta bantuan kepadanya untuk menyelamatkannya dari Raja Aram dan Raja Israel. Untuk itu dia mengambil emas dan perak dan segala harta benda yang berharga di dalam rumah Tuhan dan mempersembahkannya kepada Raja Asyur sebagai upeti. Nah, dalam keadaan seperti inilah janji datangnya Immanuel diberikan. Apa yang ditulis oleh Matius di pasal yang pertama ini, beserta kisah selanjutnya, menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, di mana seorang anak darah yaitu Maria yang masih perawan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut Immanuel. Immanuel dalam bahasa Ibrani terdiri dari dua kata, Immanu dan El. Immanu artinya beserta kita, El berarti Allah. Immanuel berarti Allah beserta dengan kita. Yesus itulah Sang Immanuel, Allah yang beserta manusia. Allah yang tinggal bersama-sama dengan manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, lalu apa arti penting Sang Immanuel ini? Saya mencatat paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, Sang Immanuel yang membuat jarak antara Allah dan manusia menjadi begitu dekat. Bahkan saya bisa katakan bahwa Allah berada di tengah-tengah manusia, tidak ada jarak lagi. Manusia diizinkan melihat wajah Allah di dalam Yesus, Sang Immanuel itu. Jikalau dulu pada zaman PL kita baca bagaimana mustahilnya untuk melihat wajah Allah, bagaimana sulitnya untuk berjumpa dengannya. Manusia pasti akan binasa karena Allah begitu kudus, begitu suci, begitu mulia, begitu luar biasa sehingga manusia yang berdosa tidak akan pernah tahan di hadapannya. Tapi dengan hadirnya Yesus, manusia dimungkinkan untuk melihat wajah Allah secara langsung. Hal yang kedua, Sang Immanuel yang berada di tengah-tengah manusia ini melakukan misi besar yang diembannya dari Bapanya, yaitu menyelamatkan umat manusia. Untuk itu, dia bukan hanya berperan sebagai imam besar yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, namun dia juga sekaligus menjadi kurban sembelihan yang sempurna bagi umat manusia. Dia menuntaskan misinya dengan sempurna.
Hal yang ketiga, Bapak Ibu. Setelah tugasnya selesai, dia terangkat ke surga. Apakah ini berarti dia meninggalkan manusia seorang diri di dunia ini? Apakah Sang Immanuel itu tidak lagi bersama-sama dengan kita, manusia? Jawabnya, Sang Immanuel itu tetap bersama-sama dengan kita. Ini terbukti dari apa yang dicatat di dalam Matius. Indahnya Injil Matius ini ketika di bagian awal di pasal yang pertama tadi kita baca bagaimana Allah memberikan Immanuel itu di dalam diri Yesus. Dan di pasal yang terakhir, di pasal 28 ayat yang ke-20, Matius mencatat perkataan Yesus yang menyatakan demikian. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi terangkatnya Sang Immanuel itu ke surga tidak berarti bahwa dia tidak menyertai kita. Dia menjanjikan bahwa dia terus bersama-sama dengan kita sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, janji Tuhan ya dan amin. Immanuel, Allah beserta kita terjadi dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu janganlah kita takut, khawatir akan segala sesuatu yang kita alami. Jangan mengulang kesalahan Raja Ahaz yang karena ketakutannya yang besar justru tidak mempercayai Allah. Kenyataannya janji Allah sudah terbukti dan tergenapi di dalam diri Yesus. Dan dia akan terus menepati janjinya sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih telah mengutus putramu yang tunggal Yesus Kristus untuk tinggal bersama-sama dengan kami, menjadi penebus kami. Kami percaya janjimu bahwa Engkau sendiri selalu akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh-sungguh bersyukur. Amin.